Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai materi ketahanan dan bela negara. Materi ini terbagi menjadi 6 pokok pembahasan, yaitu yang pertama konsep ketahanan dan bela negara, yang kedua yaitu urgensi dari ketahanan dan bela negara, yang ketiga yaitu alasan perlunya bela negara, lalu yang keempat sumber historis, yang kelima sumber sosiologis, dan yang keenam sumber politis. Baiklah, materi konsep akan dijelaskan oleh Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu mengenai materi konsep ketahanan dan bela negara. Yang pertama kita mulai dari yaitu konsep ketahanan. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan ini memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang banyak yang bernegara dalam suatu wilayah tata negara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai suatu keadaan mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah negara dalam pengertian politik. Intinya yaitu mengenai konsep bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan serta warga dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa ketahanan dan bela negara itu ada yang berbentuk fisik dan non-fisik. Bela negara fisik adalah menggunakan senjata dalam menghadapi musuh, dan selanjutnya itu mengenai yang non-fisik yaitu mengenai ideologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wirayuda dari kelompok 5. Saya ingin melanjutkan pembahasan tentang kuliah Yugisti tadi, yaitu yang selanjutnya itu urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Adapun unsur-unsur dasar dari bela negara sebagai nilai bela negara adalah 1. Cinta tanah air, yaitu mengenal dan mencintai tanah air agar selalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gagasan atau gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Sadar sebagai warga bangsa negara Indonesia dalam bentuk tingkah laku, sikap, dan kehidupan pribadi agar dapat bermasyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Yang keempat, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta benda untuk kepentingan umum, sehingga pada saatnya nanti siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara. Adapun yang termasuk ke dalam tujuan bela negara antara lain, yaitu 1. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, melestarikan budaya. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Yang keempat, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Yang kelima, yaitu menjaga identitas diri, identitas bangsa ataupun negara. Dan fungsi bela negara, sedangkan fungsi dari bela negara itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mempertahankan negara dari berbagai macam ancaman. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Yang ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. Dan yang keempat, merupakan panggilan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Dwi Fajri dengan NIM 22078052 akan membawakan materi mengenai alasan diperlunya ketahanan nasional dan bela negara. Pada dasarnya, ketahanan nasional harus dibina dan dikondisikan dalam berbagai aspek karena hal tersebut akan menentukan kualitas dari pertahanan negara itu sendiri, yang mana akan bertujuan kepada perdamaian dari negara tersebut. Nah, sedangkan bela negara itu lebih kepada aspek bagaimana kita berperilaku dan bersikap sebagai warga negara dalam menjiwai dan mencintai negara kita. Dimulai dari mencintai produk lokal negara. Tujuan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dalam bangsa dan bernegara. Lanjutan dari materi alasan diperlukannya
Pertahanan Nasional dan Bela Negara yang akan dilanjutkan oleh Louis Imara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Louis Imara dengan NIM 22078056. Saya akan membahas alasan ketahanan nasional dan bela negara. Sebagaimana yang tersurat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ketahanan nasional sebagai konsep khas bangsa Indonesia sebagai pengaturan bernegara. Konsep ketahanan nasional merupakan sarana untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mempunyai kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dan keamanan nasional. Untuk mewujudkannya, diperlukan peran aktif warga negara ikut membela negara sesuai keahlian masing-masing yang pada dasarnya telah diatur dalam konstitusi negara. Ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya pertahanan dan keamanan negara tersebut. Alasan lainnya perlu ketahanan nasional dan bela negara adalah untuk mencegah adanya ancaman yang datang dari dalam maupun luar negara yang bisa mengganggu stabilitas negara. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Oktavia dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sumber historis. Sumber historis. Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SKAD yang sekarang bernama SKOAD Sunardi atau 1997. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan, Gerakan Komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965, namun akhirnya dapat diatasi. Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara atau khususnya para petinggi militer untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi sebuah ideologi komunis, padahal negara-negara lain banyak yang berguguran. Jawaban yang dimunculkan adalah karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional, khususnya pada aspek ideologi. Belajar dari pengalaman tersebut, dimulailah pemikiran tentang perlunya ketahanan sebagai sebuah bangsa. Baik, saya Rido Faik ASI, NIM 22130087. Saya akan menjelaskan sumber sosiologis ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Pratama dengan NIM 22130090. Saya akan menyampaikan materi tentang sumber politik berkaitan dengan pertahanan nasional dan bela negara. Sumber politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik pemerintahan. Ketahanan politik diartikan sebagai ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. Konsep ketahanan politik yang dipakai di Indonesia disebut dengan konsep ketahanan berlapis. Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia atau disebut juga dengan Lemhanas adalah lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Usna dari Prodi Tata Rias dan Kecantikan NIM 22078051.
Ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan berlapis. Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas RI sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas RI. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.